Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Bu Guru awali dengan membaca doa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Selesai? 1, 2, 3. Arif. Yang terakhir ini siapa? Oh, Sheryl. Guru sambil ya, absen. Sekarang tanggal 2 bulan 10. Oke, anak-anak, sebelum Bu Guru mulai dengan materinya, Bu Guru ada game. Sebentar, Ara nomor 5. Jadi Bu Guru minta tolong anak-anak dihidupkan kameranya. Kita main game dulu. Ini ada game tentang warna. Silakan dihidupkan mikrofonnya juga. Bisa terlihat, Nak? Bisa, Bu. Oke, game warna. Jadi, Bu Guru akan menyajikan warna-warna ke kalian. Tugas kalian adalah menyebutkan warna apa yang tampil di layar video kalian ya. Secara spontan dan cepat. Tidak usah dipikirkan lama. Jadi spontan dan cepat. Itu clue-nya. Oke, kita mulai ya. Jadi Bu Guru ulangi, tugas kalian adalah menyebutkan warna apa yang sedang tampil di layar kalian. Oke ya, kita coba dulu. Ini warna apa? Putih. Putih. Putih, betul. Kemudian? Kuning. Kuning. Selanjutnya? Hijau. Hijau. Hijau ini jangan ini ya, biru daun ya. Takutnya biru daun kalau Madura. Terus selanjutnya? Merah. Merah. Yang terakhir? Biru. Ya, biru. Jadi itu anak-anak ya. Jadi kalian akan disajikan warna-warna. Tugas kalian adalah menyebutkan warna apa. Spontan dan cepat cara menjawabnya. Oke, kalian sudah siap? Ya, Bu. Ya, oke. Dihidupkan semua mikrofonnya anak-anak. Ya, kita mulai dengan warna yang pertama. Warna apakah saya? Kuning. Yuk. Kuning. Kok cuma satu yang jawab? Ayo, selanjutnya. Merah. Merah. Selanjutnya? Putih. Putih. Ayo, berarti ini kurang cepat, Nak. Cara jawabnya. Warna selanjutnya. Biru. Selanjutnya. Hijau. Selanjutnya. Merah. Selanjutnya. Kuning. Selanjutnya. Merah. Selanjutnya. Biru. Jangan sampai merah ya. Selanjutnya anak. Hijau. Betul. Selanjutnya. Merah. Selanjutnya. Putih. Selanjutnya. Biru. Bukan hijau ya. Selanjutnya. Kuning. Lanjut. Hijau ya. Sudah. Ini gamenya. Gimana anak-anak? Ke-distract enggak dengan ini kalian? Dengan tulisannya? Keganggu enggak dengan tulisannya? Tidak.
Tidak ya. Artinya ini kan melatih fokus kalian. Kemudian tulisan itu adalah pengganggu. Kebanyakan dari kita itu melihat tulisan bukan warna biasanya sebagian besar. Makanya tulisan itu adalah mengganggu kalian untuk fokus. Tapi alhamdulillah di kelas 8E 1 fokus semua. Oke, anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Bu Guru harapkan kalian sudah fokus, sudah sudah konsen, siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Game kita laksanakan sampai selesai. Bisa jadi nanti kita tidak sampai jam setengah 10 ya, karena di jadwal kita sampai jam setengah 10. Jadi belajarnya nanti secara mandiri setelah ini. Oke, anak-anak, yang kita pahami, mungkin yang kalian pahami juga, sebenarnya mencari ilmu itu apa? Gimana? Apa mencari ilmu itu? Ada yang mau berbagi? Apa mencari ilmu? Apa, Nak? Apa mencari ilmu? Belajar. Ya, betul, belajar. Oke, sebentar, ini sebentar ya. Kelihatan nggak? Tas putih? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, mencari ilmu. Tulisannya jadi jelek nih. Stop aja. Mencari ilmu. Tadi siapa? Alif ya? Jawab. Alif kan tadi? Siapa? Tadi bilangnya belajar. Ya, terus siapa lagi, Nak? Apa? Mencari ilmu itu apa? Apa mencari ilmu? Mencari pengalaman atau hal baru misalnya. Apalagi? Mencari pengetahuan. Ya, betul. Mencari pengetahuan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Menambah wawasan. Terus apa? Mencari hal baru, pengalaman, pengetahuan, wawasan, belajar. Ya. Jadi itu anak-anak kurang lebih memang. Jadi mencari ilmu itu kita bagi poinnya ini. Kurang lebih itu. Jadi sudah betul. Sebentar. Guru hentikan dulu. Jadi anak-anak mencari ilmu itu. Nah, sebelum Bu Guru lanjut ke materi, Bu Guru akan cerita ini ya, cerita di kalian tahu ini, Nak?
Kalian mengenal Ibnu Sina? Pernah dengar? Tidak pernah? Sebentar, guru ini sharekan ke kalian. Ya, jadi nggak kesip. Bentar, ini tadi belajar mencari pengalaman. Atau hal baru, menambah wawasan, mencari pengetahuan. Nah, ini mencari ilmu ya. Kemudian guru ini tokoh cendekiawan Muslim. Yang pertama tokohnya Ibnu Sina. Ini adalah tokoh dalam bidang ahli di bidang kedokteran anak-anak. Jadi ilmunya tentang kedokteran dipakai sampai hari ini. Jadi ilmu tentang anestesi, penyembuhan orang sakit dan lain sebagainya, farmasi, obat-obatan dan terkait sama ilmu kedokteran itu Ibnu Sina yang mendahului, istilahnya mengawali. Kemudian Al-Khawarizmi. Pernah dengar anak-anak? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah, ya tidak apa-apa. Jadi Al-Khawarizmi ini ilmuwan di bidang matematika dan astronomi. Jadi matematika itu terkait sama aljabar, numerik, geometri dan lain sebagainya. Itu Al-Khawarizmi yang menguasai bidang itu, yang dipakai sampai hari ini. Kalau astronomi, terkait astronomi itu Rasul bisa Rasul di zamannya beliau itu bisa menentukan kalender. Jadi kapan waktunya puasa, kapan waktunya Idul Adha dan lain sebagainya. Terkait sama ini ya, ilmu alam, astronomi, ilmu tata surya. Kemudian lagi Abdullah bin Abbas, ada yang pernah dengar? Ini adalah ilmuwan ahli tafsir. Ahli tafsir itu artinya menyikapi satu hal dilihat dari berbagai sudut pandang. Itu jadi misalnya ada satu hadis itu bisa dikupas dengan berbagai macam bidang keilmuan. Jadi Abdullah bin Abbas ini yang menguasai ahli tafsir. Kemudian ini buku biar kalian banyak perbendaharaan tokoh-tokoh Muslim. Ibnu Rusyid pernah dengar? Ini di bidang legal, ya, di bidang legal atau hukum. Sampai julukannya ya, julukan dari Ibnu Rusyid itu adalah hakim yang bijaksana. Hakim yang bijaksana itu karena apa? Beliau itu mampu memecahkan permasalahan, mampu memecahkan permasalahan yang muncul di saat itu dengan cara yang bijaksana, dapat memuaskan banyak orang gitu. Artinya pertimbangannya banyak hal, keputusannya sangat adil gitu, Ibnu Rusyid. Makanya kalau kalian nanti belajar di ilmu hukum, kalian akan tidak akan asing lagi dengan Ibnu Rusyid.
Kemudian tokoh yang lain, Ibnu Khaldun. Ini adalah tokoh sejarawan dan sosiolog. Ya, jadi menyikapi sejarah, kalau sejarah itu ya ilmu tentang asbabun nujum istilahnya gitu ya. Ilmu tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa itu beliau sangat menguasai. Sosiologi itu ilmu yang ada yang berkembang di masyarakat. Itu anak ada lagi mungkin Bu Guru banyak Ibnu siapa namanya ya, Haytham. Nah, Ibnu Haytham ini adalah ahli fisika, khususnya adalah ilmu optik. Beliau adalah penemu kamera apa namanya ya, obscura kalau nggak salah. Obscura ini kamera lubang jarum istilahnya. Jadi apa namanya, bisa melihat objek dari lubang yang kecil gitu, istilahnya gitu, obscura. Kurang lebih ini tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang akan Bu Guru share. Jadi tokoh-tokoh ini punya ilmu yang sangat besar yang bisa kita jadikan pengetahuan. Kenapa sih kok bisa ilmunya masih dipakai sampai hari ini gitu? Kenapa ilmunya masih apa istilahnya tidak pernah mati sampai hari ini, masih dipakai oleh banyak orang. Bayangkan kalau istilahnya isi-isian hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan pahala itu berapa banyak pahalanya, atau kalau hitung-hitungan uang berapa royalti yang harus diterima oleh beliau-beliau ini, karena ilmunya dipakai dari sebelum Masehi sampai hari ini gitu nak. Jadi nah kebetulan Bu Guru ini membaca dari biografi beliau ya. Nah apa namanya, dari hal-hal dari tokoh-tokoh ini Bu Guru akan men-share kiat mencari ilmu versi beliau bagaimana, versi tokoh-tokoh penting, kenapa ilmunya bisa dipakai sampai hari ini, kenapa kok tidak mati istilahnya gitu ya. Jadi kiat mencari ilmu versi tokoh cendekiawan Muslim. Yang pertama adalah niat. Jadi anak-anak, ada yang non Muslim ini nak? Kelas 8E1? Muslim semua? Iya, Bu. Oh ya, oke, baiklah. Jadi kenapa Bu Guru tanya agama? Karena ini Bu Guru banyak menampilkan tokoh-tokoh Islam dan cerita Islam gitu. Jadi kiat mencari ilmu, yang pertama niat. Di hampir seluruh, bukan hampir ya, semuanya di Muslim, ketika kita melakukan sesuatu, pasti yang pertama adalah niat. Rukun sholat, yang pertama adalah niat. Jadi syarat diterimanya sholat itu istilahnya yang pertama ya harus ada niatnya. Kemudian haji yang pertama ya niat gitu. Kemudian apalagi, kalian mau ke toilet juga niat, kalian mau makan juga harus, pertama yang harus dibenahi adalah niat dulu. Kalian mau tidur niat, kalian melakukan aktivitas apapun yang pertama adalah ketika kalian melakukan ini ya, melakukan memang betul-betul kalian melakukan rukun yang sudah diberikan, ya yang pertama adalah niat gitu. Bahwa niat itu mendasari kalian melakukan sesuatu, termasuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmu yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, bahwasannya
mencari ilmu itu tidak hanya di bangku sekolah, artinya tidak sekolah aja gitu, tapi bisa di mana aja, bisa kapanpun, dan bisa dengan siapa aja. Jadi bisa kalian misalnya berkumpul sama teman-teman kalian yang positif, itu juga kalian niati untuk mencari ilmu. Karena apa? Kalian pasti akan dapat poin positif ketika kalian bersama dengan teman-teman kalian yang positif. Kemudian kalau belajar, ya belajar di sekolah otomatis ya, kalian niatkan untuk belajar mencari ilmu. Termasuk hari ini, kalian sebelum masuk ke sini, jam 7 tadi, sebelum literasi ya harusnya niat dulu, niat belajar. Kalian berikan waktu, kalian memang hari ini dari jam berapa? Kalau hari ini cuma satu pelajaran ya nak. Jadi sampai setengah 10 nanti ya kalian niatkan untuk mencari ilmu. Kemudian jadi ketika kalian sudah betul niatnya, kalian melangkahkan kaki atau istilahnya melakukan sesuatu, ketika sudah niatnya sudah betul, insya Allah akan dijaga. Dijaga itu dalam arti ya memang kalian sampai jam setengah 10 nanti ya memang diniatkan untuk belajar gitu. Jadi nggak kemana-mana, nggak sambil nge-game atau nggak sambil disambi-sambi yang lain gitu. Jadi betul-betul kalian niatkan untuk belajar. Gitu ya. Yang kedua adalah, jadi dari cerita-cerita beliau adalah hal yang penting dalam mencari ilmu itu adalah kesungguhan atau semangat. Jadi anak-anak, semangat itu wujudnya adalah perilaku kalian. Jadi akan sangat terlihat ketika kalian semangat atau tidak dalam menjalankan atau mencari ilmu. Akan kelihatan kalian sungguh-sungguh mencari ilmu apa tidak. Gimana Bu bisa melihatnya gitu? Cara melihatnya kalau misalnya di sekolah, kalian sekolah ya berarti tugas kalian sudah terselesaikan gitu. Tugas-tugas kalian sudah selesai karena kesungguhan kalian. Artinya hari ini misalnya ada pelajaran apa aja itu gitu. Kalian list, kalian kalian siapkan sungguh-sungguh. Hari ini ada game meet, ya sudah dilaksanakan itu. Kalau ada poin-poin penting dicatat. Kemudian kalau ada tugas dikerjakan, sebisa mungkin hari itu harus selesai tugasnya. Jangan numpuk tugas. Karena kalau misalnya kalian sudah numpuk tugas, besok aja misalnya. Atau waktu sudah besok, besok lagi dah. Karena tanggung misalnya. Tanggung mau main game. Atau enggak ingat sama sekali tugasnya, enggak ngereken. Nah, itu berarti benar-benar niat dan kesungguhannya bisa dilihat tidak ada gitu, atau hanya berapa persen itu. Jadi kesungguhan atau semangat itu bisa dilihat dari itu. Jadi anak-anak, Bu Guru mohon, Bu Guru minta tolong ke kalian benahi dua hal itu, niat, kesungguhan, dan semangat kalian dibenahi. Ya, kalian kesini sudah istilahnya nawaitu mau sekolah di SMP 3, bentuk apapun bentuk pembelajaran yang sudah diset oleh SMP 3 ya harus dijalankan. Gitu ya. Meskipun banyak atau berat tugasnya misalnya. Tapi insya Allah enggak berat ya, ketika kalian memang benar-benar sungguh-sungguh setiap harinya nyicil. Gitu. Nyicil itu dalam arti belajar sungguh-sungguh. Hari ini ada BK. Ya sudah konsen ke BK. Terus nanti jam kedua misalnya ada jam kedua apa? Matematika. Matematika ada game meet, kemudian nanti ada tugas misalnya. Ya sudah dikerjakan, dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan itu insya Allah akan menolong kalian nanti. Jadi tugas tidak numpuk. Kalian tidak akan bingung dan tidak akan kesulitan lagi ketika memang sudah dibutuhkan. Enggak ini lagi. Jadi guru-guru kalau biasanya kan di-share gitu ya, nama-nama kalian gitu. Siapa yang belum, siapa yang sudah gitu.
kalau Bu Guru meyakini bahwasannya kalian ini sudah punya tanggung jawab, usia kalian ini sudah punya tanggung jawab pribadi, jadi ketika kalian betul-betul menjalankan tanggung jawab kalian, insya Allah kalian akan laksanakan. Jadi itu aja, kalau misalnya kalian tidak menjawab atau melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Ibu, berarti memang masih kurang tanggung jawab kalian. Nah, itu harus diperbaiki. Gitu, Nak. Jadi kalau Bu Guru nggak akan nge-share siapa yang sudah, siapa yang belum, tapi Bu Guru akan cross-check terus hasil-hasil kalian, gitu. Siapa yang sudah, siapa yang belum, sudah dari rekamnya istilahnya gitu. Itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, kiat mencari ilmu yang ketiga adalah proses. Proses ini, bahwa proses itu butuh bahwasannya belajar itu ya butuh tenaga, butuh apalagi kerja keras, butuh waktu dalam menyelesaikan, kemudian butuh biaya, gitu ya. Terus apa lagi? Jadi proses kalian dalam mencari ilmu ya sama kayak tadi itu, butuh tenaga, butuh sekarang ini yang sudah melakukan GMIT meskipun hanya berapa siswa ya, dari 16 siswa sudah Bu Guru acungi jempol, berarti kalian sudah memang betul-betul niat. Nah gitu. Kalau misalnya Bu, saya terkendala dengan internet dan lain sebagainya, asalkan ada permisinya, Bu, mohon maaf, hari ini internet saya tidak stabil misalnya gitu, atau apapun sudah yang menjelaskan bahwasanya kalian tidak bisa mengikuti hari ini, itu sudah bentuk tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Jadi jangan hanya cuek karena misalnya enggak bisa internetnya, atau mungkin apa ya, lagi keluar atau lagi sakit. Kalau lagi sakit Bu Guru maklumi ya, jadi memang tugasnya orang tua sebenarnya menginformasikan ke Bapak Ibu guru bahwasanya anaknya dalam posisi sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran gitu. Atau kalau kalian sendiri ya sudah ditugasi oleh Bapak Ibu guru, oleh orang tua kalian sudah diniatkan belajar, tinggal kalian mau belajar sungguh-sungguh apa enggak gitu. Kemudian waktu. Jadi waktu ini nggak bisa diulang lagi, waktu itu nggak bisa simsalabim, istilahnya prok gitu ya. Jadi apa? Nggak bisa kayak gitu, Nak. Jadi waktu itu memang nggak bisa diputar kembali. Yang ada itu adalah penyesalan ketika kalian tidak bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi misalnya tugas atau belajar, kenapa sih sekarang waktu PTS gitu ya, kok nggak bisa ya, seharusnya aku belajar dari kemarin-kemarin. Itu namanya penyesalan. Gitu. Jadi jangan sampai kalian menyesal ketika sudah melaksanakan sudah melaksanakan apa yang sudah jadi ini kebutuhanmu gitu, tanggung jawab kalian gitu. Belajar ini kan tak bentuk tanggung jawab ya. Jadi ketika kalian melewati itu, kalau anak yang memang benar-benar mau berproses itu akan menyesal kenapa kemarin-kemarin tidak dilakukan dengan maksimal itu. Terus proses itu butuh biaya, sama ya, jadi belajar itu memang butuh biaya anak. Jadi sama kayak kalian ini butuh biaya ke SMP, butuh mencari buku, misalnya buku-bukunya kurang yang didapat di perpus, jadi butuh buku-buku tambahan biar support pelajaran kalian misalnya, atau belajar yang lain, bisa browsing di internet, bisa beli buku gitu ya, dan lain sebagainya, atau fotokopi misalnya, itu kan juga butuh biaya. Apalagi kalian kalau misalnya sudah kuliah gitu ya, kalau sudah kuliah tanpa beasiswa itu pasti akan biayanya akan banyak gitu, tidak hanya ratusan ribu tapi bisa jutaan gitu. Nah, satu buku aja teknik atau buku kedokteran itu, satu buku bisa ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Jadi
ilmu itu memang betul-betul mahal. Kalau Nabi dulu menyebutkan, Nabi Muhammad ya, satu huruf ilmu itu setara dengan 1 dinar atau dihargai dengan 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4, sekian gram emas. Bayangkan satu huruf. Jadi satu huruf itu 4 juta sekian lebih gitu. Itu kalau kursnya adalah 1 juta. Kalau sekarang kan emas udah lebih 1 sekian juta gitu. Jadi itu anak-anak betapa mahalnya biaya ilmu. Jadi kalian ya sebaik mungkin laksanakan mencari ilmu dengan sebaik mungkin. Gitu. Yang terakhir adalah proses. Jadi proses hasil. Jadi kalau hasil itu adalah ketika kalian sudah menyelesaikan ketiga poin di atas, maka kalian sudah bisa menyelesaikan. Jadi 1, 2, 3 ini ya itu akan berkorelasi dengan hasil. Kalau kalian ingin ranking 1, kalian nilainya ingin bagus di atas rata-rata, ya kalian harus menempuh 3 poin itu. Niatnya harus dibenerin, punya kesungguhan, punya semangat yang tinggi untuk belajar. Kemudian prosesnya, apapun prosesnya kalian kalian jalankan dengan sepenuh hati. Bahwasanya itu memang bagian daripada mencari ilmu. Susahnya, kok nggak paham-paham ya, misalnya diterangkan apa gitu ya. Kalau kita sekarang kan terbatas yang daring, misalnya Gmeet atau Bapak Ibu Guru menampilkan video atau link YouTube. Nah, selebihnya adalah kalian. Ketika ada pertanyaan, itu kalian bisa tanya ke Google, bisa tanya ke teman, bisa tanya kemana saja. Jadi ilmu itu tidak monoton anak-anak, tidak mandek, tidak stagnan di situ aja, tapi berkembang. Gitu ya, nah. Jadi ini poin pentingnya. Sebentar, ini Guru hentikan dulu. Anak-anak, kalian tidak tidur kan ya? Karena tidak menyalakan. Nah, itu. Enggak, Bu. Ya, jadi itu anak-anak. Jadi itu 4 poin penting yang harus kalian pahami ketika kalian mencari ilmu. Ada pertanyaan terkait yang sudah Bu Guru jelaskan ataupun yang lain boleh kalian tanyakan yang belum paham. Silakan anak-anak. Gantian, Bu Guru udah banyak tadi. Apa? Ini berarti hanya ada 6 ya. Sekarang ada 11 siswa. 11 siswa berarti dari 16. Ada 5 siswa yang enggak hadir. Ainan sudah masuk. Amanda sudah ada ya? Ada, Bu. Oh iya, oke. Cahaya nggak ada. Al-Adha. Berarti yang nggak ada ini Cahaya Okta, Deksa, Dia, ada Dia? Nggak ada. Giuni, Jovan nggak ada ya? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Ya, itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, tuh. Oke, anak-anak, ada pertanyaan enggak? Jadi Bu Guru mau cerita lagi nih. Jadi proses tadi ya, proses itu tidak hanya tenaga, tidak hanya biaya, tidak hanya kerja keras, tapi bahkan air mata itu, istilahnya gitu. Jadi kok bisa Bu, gimana ceritanya gitu. Bu Guru pernah ya
di S1-nya saat itu ya, di S1 di psikologi saat itu ada praktikum psikodiagnostik yang harus Bu Guru jalankan. Ada yang lumayan berat tuh, kalau nggak salah psikodiagnostik 5 atau 6, lupa Bu Guru. Jadi waktunya sangat terbatas. Jadi setelah praktikum itu ada laporan itu. Nah, dan laporannya itu harus ditulis tangan atau diketik manual. Diketik manual yang mesin sama mesin ketik itu ya, bukan komputer tapi mesin ketik. Agar originalitas dari yang buat itu terjaga betul gitu. Jadi nggak hanya copy paste punya temannya gitu. Jadi prosesnya betul-betul sungguhan gitu. Nah, waktu itu anak-anak Bu Guru menyelesaikan psikodiagnostik itu dan banyak waktunya 2 hari kalau nggak salah, 2 kali 24 jam. Jadi dikerjakan secara kelompok 4 orang kalau nggak salah itu sama teman-temannya Bu Guru. Bu Guru sampai nangis ya, karena Pak Bu Guru tuh sampai nggak tidur ya, karena menyelesaikan itu. Tidur itu hanya sekejap gitu, karena memang kesel banget ya, tiba-tiba aja sender terus hilang gitu berapa menit, bangun-bangun sudah harus lagi gitu, harus on lagi gitu. Nah, waktu itu Bu Guru sampai nangis tuh karena 2 hari itu sudah istilahnya sudah enggak berhenti, sudah diewangi enggak tidur, kenapa kok nggak selesai gitu. Jadi padahal istilahnya dari hasil istilahnya nyesel ya, kenapa kok nggak cepetan nulisnya gitu. Berarti ada yang salah kemarin, berarti tidak menyelesaikan waktu, tidak menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, atau mungkin banyak buronya sama teman-temannya Bu Guru, jadi banyak yang tidak selesai. Dan waktu itu nggak hanya 1 rem, kurang lebih 1 sampai 2 rem nulis tangan itu, dan dari berempat gitu. Jadi bayangkan keselnya tangan itu ya, keselnya tangan nulis selama 2 hari di gaspol. Dan tapi ya sampai sekarang tuh membekas itu dalam artian ya memang itu harus dilaksanakan, itu bentuk kerja keras sehingga nilainya alhamdulillah dapat A, karena yaitu kita sungguh-sungguh gitu. Bu Riro sungguh-sungguh dalam menyelesaikan proses itu gitu ya. Bu Guru nikmati betul, sekarang jadi cerita gitu istilahnya gitu. Kemarin Bu Guru pernah 2 hari nggak tidur gitu, tidurnya cuma sekejap gitu, bukan tidur ya, karena memang udah istirahat, badan pikiran tuh masih on gitu istilahnya. Jadi masih dengar teman-teman ngomong, masih dengar yang dibicarakan mereka gitu. Itu anak-anak. Jadi itu adalah bagian dari proses yang harus kalian selesaikan. Kalaupun hari ini kalian betul-betul melaksanakan dengan tugas, misalnya tugas itu berat misalnya, atau kalian belum pahami sehingga kalian bisa browsing atau tanya gitu, yang butuh effort besar ke kalian, yaitu kalian harus menikmati prosesnya dan dijalankan gitu. Tidak malah nggak bisa, buntu wes ditaruh, lanjut malah tidak dilanjutkan gitu. Jangan kayak gitu nak. Jadi itu bagian dari proses yang harus kalian jalankan. Kalau mentok kalian nggak bisa, ya harus ada orang lain yang membantu kalian, entah itu Google, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu kakak dan lain sebagainya. Itu ya nak, atau Bapak Ibu guru misalnya. Insya Allah Bapak Ibu guru akan dengan senang hati untuk membantu kalian ketika kalian menemui jalan buntu gitu loh. Artinya ya itu berarti kalian sudah belajar, melakukan proses pembelajaran gitu. Gitu ya nak. Ini Bu Guru banyak cerita nih. Ada yang ditanyakan mungkin, atau kalian nggak hanya tentang kiat mencari ilmu ya, tapi bisa hal lain. Iya nak, Bu Guru buka sesi tanya jawab sekarang. Ada yang tanya?
Tidak ada, pas. Ya, Sheryl tidak ada. Yang lain? Hari ini ada yang izin enggak ya? Enggak masuk teman kalian yang 5 itu? Kayaknya enggak ada, kelas 7 semua nih, kelas 7, 7, 7. Ya. Enggak ada yang tanya? Kalau enggak ada yang tanya berarti Bu Guru cukupi nih hari ini. Berarti kalian, semoga kalian benar-benar bisa menjalankan itu ya ketika kalian dalam belajar atau dalam mencari ilmu. Jadi kalian sekarang harus mulai beneri niat kalian, sungguh-sungguh mau belajar, kemudian harus punya semangat, harus punya kesungguhan, ya sungguh-sungguh memang ingin cari ilmu gitu. Kemudian apalagi prosesnya kalian jalankan dengan betul gitu. Nah, jadi itu ketiga hal itu insya Allah ketika kalian sudah melaksanakan akan dengan mudah kalian mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian satu lagi anak-anak, untuk belajar, Bu Guru pesan itu dirutinkan setiap hari. Kalian sisihkan waktu itu sekian jam untuk belajar. Tidak harus banyak, setengah jam, 1 jam, 2 jam boleh. Asalkan memang betul-betul belajar yang sesungguhnya. Belajar dalam arti yang memang belajar. Jadi syaratnya belajar itu adalah konsisten. Ada konsistensi, keteraturan, keajekan. Setiap hari harus kalian lakukan itu. Ada tugas, tidak ada tugas, kalian lakukan. Jadi misalnya, dalam satu hari itu kan 24 jam ya. 24 jam setiap orang itu beda-beda. Ada yang dipakai untuk game, terus tiba-tiba aja pagi misalnya. Loh, kok tiba-tiba pagi gitu. Berarti apa? Kesehariannya dipakai untuk hal-hal yang kurang penting saat ini, karena kalian sekarang masih statusnya adalah pelajar. Kecuali nanti kalau kalian mau jadi gamer gitu ya silakan. Istilahnya 24 jam itu untuk kalian jadi gamer itu oke. Tapi ketika kalian sekarang masih jadi pelajar ya kalian harus niatkan untuk belajar, kalian sisihkan untuk belajar selain belajar di sekolah. Itu. Kemudian ketika kalian sudah ajak anak-anak, ketika kalian sudah sisihkan waktu untuk belajar, insya Allah nempelnya ilmu itu akan lama. Tidak seperti sistem SKS atau sistem kebut semalam. Besok PTS, gitu ya. Besok PTS, hari ini ngebutnya luar biasa, udah numpuk buku harus diselesaikan. Yang ada adalah sering lupa, sering hilang gitu ya, hilang ingatan kalian tentang pelajaran kemarin. Karena apa? Ya dipaksa kalian, otak kalian untuk dijejali dengan ilmu-ilmu, dan otak itu punya kapasitas gitu. Nah, punya kapasitas belajarnya ya memang sekian gitu, nggak bisa lebih. Jadi setiap harinya itu ada kapasitasnya. Jadi setiap hari harus kalian sisihkan setengah jam atau 1 jam disisihkan untuk belajar hari ini, setengah jam atau 1 jam lagi di lain waktu, atau misalnya habis isya itu untuk belajar untuk besok, misalnya materi untuk besok apa aja, minimal kalian baca. Itu gitu ya anak-anak, itu pesannya Bu Guru. Semoga Bu Guru berharap betul kelas 8 ini bisa menjalankan fungsi kalian sebagai pelajar dengan sebaik mungkin. Jadi
hal-hal yang kurang itu yang kalian apa ya istilahnya yang tidak berguna untuk kalian ya harus dikurangi ya atau bahkan tidak usah dijalankan gitu. Tapi buat hal-hal yang produktif gitu nak. Itu ya Nana. Ada pertanyaan enggak sebelum Bu Guru tutup? Anak-anak? Tidak ya. Oke, semoga hari ini bermanfaat untuk kalian. Kemudian kita selalu diberikan kesehatan. Bu Guru tutup hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya. Selesai anak-anak. Kita awali jam 7.36, kita selesaikan jam 8.23. Sudah cukup, tidak ada pertanyaan, tidak ada tugas hari ini. Insya Allah minggu depan PTS tanggal 4 sampai tanggal 16. Oh ya, kalian udah paham jadwalnya ya nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi gini ya anak, mungkin Bu Guru berikan penjelasan ya meskipun kalian ini mungkin ada yang miss. Jadi dalam 1 minggu itu tanggal 4 sampai tanggal 16 itu setiap minggunya kalian disajikan 2 hari untuk PTM dan melaksanakan ujian PTS di sekolah. Meskipun dilaksanakan secara online tapi dilaksanakan di sekolah. Jadi kalian harus membawa HP dan paketan internet. Bu, saya tidak punya paketan. Bu, saya sharing HP dengan teman. Maka informasikan itu ke wali kelas kalau ada kendala. Ya, kita akan fasilitasi, bisa di UNBK atau di ruang e-library mungkin nanti akan di kalian yang mengalami hambatan HP dan internet. Kemudian, jadi itu ya 2 hari. 1 harinya itu 3 mapel. Jadi kalian PTM selama seminggu 2 hari. 6 mapel. Kemudian minggu depannya juga sama seperti itu. PTM-nya dilaksanakan 2 hari, 1 harinya 3 mapel. Jadi lengkap 2 minggu 12 mapel. Gitu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, insya Allah semua paham. Oh ya, selain PTS atau selain PTM, berarti kalian pembelajaran seperti biasa. Jadi tidak PTS. Gitu nak. Jadi tidak PTS, pembelajaran seperti biasa. Jadi masih ada waktu untuk belajar, masih ada kesempatan untuk kalian menyiapkan tugas-tugas kalian untuk PTS. Gitu ya anak-anak. Semoga kalian paham. Yang belum paham nanti akan silakan ditanyakan bisa ke Buril atau ke wali kelas. Oke, itu dari Buril anak-anak. Terima kasih kalian sudah bergabung di sini meskipun masih ada 5 siswa ya yang tidak hadir hari ini. Bu Guru hargai kalian yang sudah masuk di Gemit. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Kalau BK tidak ada PTS nak. Jadi BK tidak ada penilaian, bukan penilaian pengetahuan ya, tapi penilaian sikap kalian gitu. Jadi BK tidak ada PTS-nya. Itu anak-anak, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri, tadi sudah berdoa ya, tadi Bu Guru ngomong panjang lebar ini. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyempatkan hadir di layanan BK hari ini. Waktunya masih banyak, sampai jam 9:30 nanti, tapi Bu Guru sudahi, cukup, 1 jam sudah cukup. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa keluar dari meeting. Terima kasih, Bu. Sama-sama.